Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, di dalam kajian Islam minimal ada 3 pendekatan yang kita harus lewati. Yang pertama, pendekatan teologis. Yang kedua, pendekatan filsafat. Dan yang ketiga, pendekatan tasawuf. Kita menggunakan pendekatan teologis agar kita mampu memiliki keyakinan dan pengetahuan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dan kita semua manusia sebagai makhluk, agar kita mampu mengetahui bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam rukun Islam dan juga dijelaskan dalam rukun iman. Di dalam ajaran teologi itu kita harus mempelajari semua aliran-aliran atau pandangan para ulama-ulama, mulai dari aliran kalam Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai pada kajian tentang Islam Syiah, Sunni, Ahmadiyah, dan seterusnya. Untuk apa? Supaya kita memiliki hasanah, kekayaan berpikir tentang pandangan para ulama tentang apa yang diinformasikan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, syariat, muamalah, dan etika. Ini harus dikaji dalam kajian ini. Begitu pula untuk memahami pesan yang terdalam dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, syariat, muamalah, dan etika, harus menggunakan pendekatan filsafat. Filsafat itu cinta kebijaksanaan dengan menggunakan rasio untuk mengkaji lebih dalam tentang apa yang kita hadapi. Ya, salah satu contohnya yang berkaitan dengan wudu. Kenapa kita berwudu? Karena secara teologis tidak perlu bertanya, kan Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini kita harus taat. Wahai orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Ya, anda perlu dipikir. Tetapi karena unsur filosofi supaya kita mengetahui lebih dalam, kenapa diperintahkan untuk basuh wajah? Di wajah itu sumber dosa. Ada mata, sumber dosa. Itu sinyal mata. Ada hidung, ya zina hidung. Ada mulut, ya dusta, dan seterusnya. Kalau kita mengkaji dari aspek filsafat, kita akan mengkaji secara episode. Tapi karena ini adalah kajian pertama, ya secara umum. Yang kedua adalah pendekatan tasawuf. Bagaimana pendekatan tasawuf ini? Tasawuf itu berasal dari kata saf. Saf itu artinya
orang-orang yang pergi ke masjid misalnya untuk sholat, ada saf di situ, berarti barisan di dalam melaksanakan sholat. Orang sufi menjadikan saf sebagai pengertian, karena orang sufi selalu kalau masuk di musola masjid selalu mencari saf terdepan, karena dalam keyakinannya bahwa saf yang terdepan adalah saf yang paling mulia, tidak banyak gangguan pandangan mata dan seterusnya. Juga tasawuf itu diambil dari kata sufa. Sufa itu artinya ketika Rasulullah SAW bersama sahabat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dan di Madinah itu adalah tempat istirahat, sholat dan renung dan seterusnya. Mereka kecapean misalnya, kalau sudah sampai pada waktu capek beribadah dan seterusnya, mereka sandar punggungnya dan menyandarkan kepalanya di supa itu. Supa itu artinya yang terbuat dari kayu untuk tempat Al-Quran kalau kita membaca. Maksudnya orang-orang sufi itu selalu melakukan kontemplasi, ya, di masjid atau di rumah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu orang sufi. Pengertian ketiga sufi itu berasal dari kata suf. Suf itu artinya pohon yang berbulu, berkembang menjadi suf, yakni bulu. Orang-orang sufi itu memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba. Tapi ingat, sufi itu selalu pakai yang warna putih. Warna putih itu lambang kesucian. Makanya sekarang tren kelompok-kelompok majelis taklim memakai pakaian warna putih. Itu sebenarnya adalah contoh yang pernah diamalkan oleh kelompok-kelompok sufi pada masa itu. Jadi kesimpulan dari penelitian tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kepada seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Allah itu Maha Suci. Hamba kita ini lahir dalam keadaan suci, tapi nanti usia 15 tahun akil balik, kita sudah memasuki dunia dosa, dipengaruhi oleh hasrat-hasrat. Oleh karena itu dianjurkan kita selalu bertobat. Karena ketika kita mengalami suatu pemberhentian perpisahan jasmani dan rohani, maka kita tidak boleh berhenti dalam keadaan kotor. Harus cuci, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Oleh karena itu sufi yang dimaksud adalah orangnya, sedangkan tasawuf adalah ilmu. Memang susah untuk menghadirkan sufi, tetapi kita hanya mempelajari tentang ilmu tasawuf. Yang tujuannya adalah ilmu tasawuf itu adalah yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyucikan diri, tapi otomatis kita membersihkan diri. Kalau kita membersihkan diri, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin dengan melalui tingkatan-tingkatan. Perbaiki akidahmu, perbaiki syariatmu, perbaiki tarikatmu, perbaiki hakikat. Setelah itu Anda memasuki marifat. Saya kira kajian ini akan berlanjut, tetapi untuk episode sekarang saya stopkan dulu pada pengertian tasawuf itu sendiri, dan insya Allah kita akan memasuki makam-makam di dalam tasawuf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.